Film akan kembali menceritakan perjuangan Brian untuk menyelamatkan keluarganya, yang kali ini diculik oleh sekelompok teroris yang sangat berbahaya. Kali ini bukan anaknya yang diculik, melainkan dia dan mantan istrinya. Masalahnya adalah orang yang diculik teroris itu bukanlah orang sembarangan, dan sebenarnya para teroris itulah yang dalam bahaya. Sepertiga awal film akan bertempo lambat, sementara bagian action akan ada di 2/3 film hingga akhir. Jadi harap bersabar di awal film. Film dimulai dengan memperlihatkan suatu tempat di Albania. Di sana sedang ada prosesi pemakaman oleh beberapa orang. Di sana ada Murad, pemimpin dari mereka. Perlu diketahui jika pemakaman itu dilakukan untuk memakamkan anak Murad yang bernama Marco, di mana Marco telah dibunuh oleh Brian di film pertama. Dalam acara itu Murad bersumpah akan membalaskan dendam kepada Brian. Bagi yang belum tahu proses terbunuhnya Marco, bisa nonton dulu di review film yang pertama. Untuk linknya sudah saya siapkan di deskripsi. We will have our revenge into this very ground. Scene berganti ke Los Angeles. Di sana ada Brian yang mendatangi rumah Kim untuk mengajaknya latihan mengemudi. Namun di rumahnya hanya ada ibunya. Dia bernama Lenny. Perlu diketahui jika Brian dan Lenny ini dulunya adalah sepasang suami istri, namun sudah bercerai. Sementara Lenny telah menikah dengan pria lain yang bernama Stuart. Namun saat ini Lenny dan Stuart akan bercerai karena ada masalah tertentu, di mana Brian yang datang ke sana justru malah diajak curhat oleh Lenny. Thanks for the wine. Setelah mendengar curhat Lenny, Brian segera pergi untuk mencari Kim yang saat ini sedang bersama pacarnya. Perlu diketahui jika Brian adalah mantan agen intelijen, sehingga dia dapat dengan mudah menemukan anaknya, yang saat ini sedang bermesraan di rumah pacarnya. Pria ini bernama Jimmy. Brian segera menjemput anaknya dan mengajak untuk berlatih mengemudi. Perlu diketahui jika Brian mendidik anaknya dengan overprotective, sehingga membuat Kim marah kepadanya karena tidak memberi kebebasan sebagai remaja normal, di mana semua itu dilakukan atas dasar kasih sayang agar anaknya aman dari bahaya dan pergaulan yang salah. I had to start feeling normal again, but this definitely isn't. I just want to feel normal even if I'm just pretending. Di tempat lain, anak buah Murad menemui Jean-Claude untuk mencari informasi tentang Brian. Siapakah Jean-Claude? Penjelasannya ada di film pertama. Yang belum nonton bisa klik link yang ada di deskripsi. Mereka menghajar Jean-Claude habis-habisan. Namun Jean-Claude mengatakan jika dia tidak mengetahui di mana Brian, karena memang tidak mengetahuinya. I don't know. Kembali kepada Brian, dia akan menjemput Kim untuk latihan mengemudi. Di sana Brian melihat mobil Stuart yang pergi dari rumah itu setelah bertengkar dengan Lenny. Bagi yang bingung siapa Stuart dan bagaimana rumah tangganya dengan Lenny, bisa nonton review film pertama dulu. Brian segera masuk ke rumah itu. Di sana Lenny sedang menangis setelah bertengkar dengan Stuart, sehingga untuk menenangkan pikiran Lenny dan agar Lenny tidak stres dengan permasalahan rumah tangganya, maka Brian mengajak Lenny dan Kim berlibur ke Istanbul bersamanya, yang kebetulan dia ada tugas mengamankan seseorang di sana. Thank you, Brian. Scene beralih ke anak buah Murad. Mereka telah mendapat informasi jika Brian akan pergi ke Istanbul, dan mereka segera menuju ke sana. Perlu diketahui jika dari Albania ke Istanbul bisa dilalui dengan jalur darat. Beberapa hari kemudian, Brian telah selesai menjalankan tugasnya di Istanbul. Sesaat kemudian dia didatangi Kim dan Lenny yang menyusulnya. Di malam harinya, Brian pergi bersama Kim untuk melihat pemandangan di kota Istanbul, sekaligus mengobrol untuk mempererat hubungan mereka. Not the way that mom talks about it. That was a really smooth transition. Keesokan harinya, Brian akan jalan-jalan bersama Kim dan Lenny. Ketika di lobi dengan kemampuannya sebagai agen intelijen, Brian mengetahui jika ada yang mengawasinya, mereka adalah anggota Murad. Kim dan Lenny segera datang. Namun Kim tidak ingin jalan-jalan bersama mereka dan memilih berenang saja, di mana hal itu dilakukan agar Brian dan Lenny memiliki waktu untuk berduaan. Ketika di jalan, mobil mereka terus saja diikuti oleh anak buah Murad, di mana hal itu tentu saja diketahui oleh Brian, sehingga dia meminta Lenny untuk turun pada sebuah geng, dan kemudian berlari ke sisi lain jalan, untuk mencari taksi dan menuju hotel untuk menolong Kim. Sementara Brian akan memancing mereka dengan mengendarai mobil ke arah lain. Namun sial bagi Brian karena mobilnya harus terpojok, kemudian dia berlari dari mereka hingga sampai ke sebuah geng yang agak lebar. Sementara Lenny yang berlari melalui jalan lain justru menemukan jalan buntu, sehingga dia sudah bisa dipastikan akan ditangkap oleh anak buah Murad.
Kembali kepada Brian yang saat ini dia telah terkepung oleh anak buah Murad. Kemudian mereka bertarung dengan sangat sengit yang sebenarnya Brian hampir saja menang. Namun pertarungan berhenti ketika mereka telah membawa Lenny ke tempat itu. Brian segera menelpon Kim dan mengatakan apa yang sedang terjadi. Kemudian Brian memerintahkan Kim untuk tidak panik dan menyuruhnya untuk bersembunyi di kamarnya. Kemudian Brian harus menyerah dan langsung dihajar oleh mereka. Kemudian Brian dan Lenny segera dibawa ke markas musuh. Dan inilah dia Tekken 2. Film ini dirilis tahun 2012. For your information, film ini memiliki 3 sequel, yaitu yang pertama Tekken tahun 2008. Selanjutnya Tekken 2 tahun 2012 yang saat ini sedang kita bahas. Dan yang terakhir adalah Tekken 3 tahun 2014. Bagi yang belum nonton review film yang pertama, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu, karena cerita dan beberapa tokohnya akan saling berkaitan dengan film yang kedua ini. Dan jangan lupa untuk nonton review film yang ketiga agar kalian tidak ketinggalan ceritanya. Untuk linknya sudah saya siapkan di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama saya, Brian, mengucapkan selamat menonton. Brian yang sejatinya adalah agen intelijen, sekalipun dia dibawa dengan kepala ditutup kain hitam. Dia tidak panik kemudian menghitung setiap pergerakan dari mobil itu. Misal 30 detik ada suara azan, kemudian belok kanan, 25 detik ada suara kapal, kemudian belok kiri, dan lain sebagainya. Dia menghitung semua itu sampai di tempat dia akan disekap, di mana hal itu telah dia ingat dengan tujuan untuk memperkirakan di mana lokasi dia disekap. Di sisi lain, Kim dengan tergesa-gesa segera menuju kamar Brian, bahkan dia belum sempat mengancing bajunya. Namun kamar Brian terkunci, sehingga dia menuju kamar itu melalui jendela dengan berjalan dari luar. Dan segera bersembunyi di dalam lemari, sementara anak buah Murad yang lainnya juga mendatangi Kim. Salah satu dari mereka membuka lemari tempat Kim bersembunyi melalui pintu di sebelah kanan. Kim hampir saja ketahuan ketika orang itu akan membuka pintu satunya lagi. Namun hal itu dibatalkan setelah dia mendengarkan suara tembakan yang dilakukan oleh temannya. Dan kemudian dia segera pergi dari sana, sehingga Kim bisa selamat. Sementara Brian disekap pada suatu tempat, sedangkan Lenny di tempat yang berbeda. Brian segera mengeluarkan alat kecil dari kaos kakinya, yang bisa digunakan untuk menelpon. Dia segera menelpon Kim dan mengatakan untuk membuka kopernya, kemudian membuka peta. Dengan tali sepatu, Kim diminta untuk membuat lingkaran dengan ukuran tertentu. Dengan hotel tempat dia menginap sebagai porosnya. Kemudian dia membuat lingkaran lain dengan pasar sebagai porosnya. Namun kedua lingkaran itu tidak saling bersentuhan. Kemudian Kim diminta untuk lempar granat ke tempat yang sepi, dengan tujuan untuk memperkirakan jarak tempat Brian dan hotel. Dengan berapa lama suara ledakan itu terdengar oleh Brian. 3, 4. Setelah mendapat perkiraan jaraknya, dia memerintahkan Kim untuk membuat lingkaran dengan ukuran yang lebih besar dengan hotel sebagai porosnya. Dan terdapat 2 posisi di mana 2 lingkaran itu saling bersentuhan, di mana salah satu titik itu adalah lokasi Brian berada. Kemudian Kim diminta untuk pergi ke titik sebelah timur dengan membawa 2 granat dan 1 pistol. Apakah ada yang bingung dengan cara Brian menentukan lokasinya? Ini mirip dengan pelajaran matematika tentang lingkaran dan garis singgung. Kalau masih bingung bisa nonton filmnya secara langsung. Kembali kepada Brian, dia didatangi anak buah Murad, kemudian dia segera dihajar. Kemudian Murad memperlihatkan foto anaknya, yang dia temukan telah tewas dalam kondisi terikat di kursi, dengan arus listrik yang menjalar ke tubuhnya, di mana hal itu membuat Murad sangat dendam kepada Brian, dan dia akan melakukan hal yang sama kepada keluarganya. Kemudian Lenny dibawa ke tempat itu, dan disayat sedikit di lehernya, kemudian digantung dengan kepala di bawah, di mana hal itu bertujuan agar darah Lenny keluar secara perlahan, dan setelah 30 menit Lenny akan kehabisan darah dan tewas. Para penjahat itu segera pergi, sementara Brian segera melepaskan ikatannya dan setelah beberapa saat ikatannya berhasil dilepas. Dia segera menolong Lenny yang saat ini tidak berdaya, sementara Kim segera menuju tempat yang ditentukan, dia telah sampai pada sebuah atap. Brian segera menelpon Kim dan memerintahkan untuk melempar granatnya. Dari suara granat itu jaraknya masih agak jauh, sehingga Kim diminta untuk berlari ke arah timur selama 30 detik. Dan meledakkan granatnya lagi, dan berdasarkan suara granat, Kim sudah sangat dekat.
Kemudian Brian membuka saluran gas yang ada di sana. Kim diminta untuk menuju asap yang dikeluarkan oleh gas itu. Kemudian menjatuhkan pistol yang dia bawa melalui pipa gas itu. Dan kini Brian sudah memegang senjata sementara anak buah Murad telah sampai di belakang Kim sehingga dia akan kabur sejauh yang dia bisa. Dua penjaga masuk ke tempat Brian yang tentu saja mereka akan menjadi santapan empuk bagi Brian. Brian meninggalkan Lenny di situ dan akan menyelamatkan Kim terlebih dahulu, kemudian dia akan menjemputnya. Dia menuju ruang depan, di sana ada 4 orang, namun mereka bukan lawan yang sulit bagi Brian. Kemudian dia keluar dari tempat itu menuju atap dan kemudian mencari di mana Kim berada. Sementara Kim masih terus berlari dari mereka, dan ketika Kim akan tertangkap, ketika itu pula Brian langsung menembak mereka, dan mereka tewas saat itu juga. Mereka segera mencuri taksi yang ada di sana untuk digunakan menuju tempat tadi. Brian akan masuk untuk mengambil Lenny, sementara Kim akan menunggu di dalam mobil. Namun sial bagi Brian karena Lenny telah dibawa kabur oleh mereka. Brian segera menuju taksi tadi. Di sana ada satu polisi yang mungkin bekerja sama dengan Murad, sehingga Brian harus menembaknya. Di mana hal itu membuat mereka harus dikejar oleh polisi-polisi lain. Kim yang masih belajar menyetir harus kewalahan menghadapi kejaran para polisi itu. Brian memerintahkan untuk menuju kedutaan Amerika yang ada di Istanbul. Setelah cukup keras berusaha menghindari kejaran mereka, akhirnya Kim dan Brian telah sampai di kedutaan Amerika, walaupun harus parkir dengan cara sedikit tidak sopan. Kim akan berada di sana agar aman, sementara Brian akan mencari Lenny. Brian kembali ke tempat awal ketika dia ditangkap, kemudian mengikuti setiap pergerakan mobil yang membawanya dengan hitungan yang telah dia hafal tadi. Dan setelah mengikuti semua perhitungan yang dia hafalkan, sampailah dia di tempat tujuan. Dia masuk secara perlahan dan mencekik satu penjaga dengan rantai, kemudian masuk ke ruangan selanjutnya, dan membunuh satu orang tanpa menimbulkan suara. Dilanjutkan ke ruangan selanjutnya. Namun kali ini Brian harus mengalahkan mereka dengan senjata, sehingga menyebabkan anggota lain yang mendengar ada keributan segera memindahkan Lenny ke tempat lain. Sementara anggota yang lain juga mencoba menyerang Brian. Namun dengan kemampuan Brian yang sangat luar biasa, maka mereka semua tidak bisa mengalahkan Brian. Brian segera menuju ke jalan untuk mengejar mereka yang membawa Lenny. Sampailah dia pada suatu tempat di mana Lenny telah tergeletak di sana, namun dia harus menghadapi musuh paling kuat terlebih dahulu. Dimulai dengan adu tembak dari jarak dekat di mana orang ini memiliki teknik yang cukup hebat, sehingga pertarungan harus dilanjutkan dengan adu jotos. Setelah beradu jotos cukup lama dan lumayan melelahkan, akhirnya orang itu berhasil dikalahkan dengan membanting kepala belakangnya ke pinggiran lantai, sehingga dia tewas saat itu juga. Kemudian dia mendatangi Murad yang hanya berdiam diri saja di ruangan itu, seolah pasrah terhadap kemampuan Brian yang bisa membunuhnya kapan saja. Brian bertanya, apakah kamu punya anak yang lain? Dia menjawab, punya 2 anak. Apakah jika aku membunuhmu, anakmu yang lain akan membalas dendam? Dan ketika dia akan membalas dendam, maka Brian akan membunuhnya sama seperti anaknya yang pertama. Namun jika Murad mau bertaubat secara sungguh-sungguh, maka dia tidak akan membunuhnya. Kemudian Murad bersedia untuk bertaubat, kemudian Brian menjatuhkan pistolnya dan pergi dari sana. Namun beberapa saat kemudian, Murad mengambil pistol itu dan menembaknya. Namun bukan Brian namanya jika dia tidak bisa memprediksi hal kecil seperti itu, di mana dia telah mengambil pelurunya terlebih dahulu, sehingga Murad memang tidak bisa dipercaya. Kemudian Brian segera mendorong kepalanya hingga menembus pengait besi yang ada di sana, dan dia tewas saat itu juga. Brian segera menolong Lenny dan membawanya pergi dari sana. Singkat cerita, 3 minggu telah berlalu. Saat ini diperlihatkan Kim yang sedang menjalani tes mengemudi untuk mendapatkan SIM. Dan berkat pengalamannya mengemudi di Istanbul, maka Kim lolos dengan nilai yang sempurna. Kemudian di akhir film diperlihatkan mereka bertiga bersantai pada sebuah rumah makan. Beberapa saat kemudian pacar Kim yang bernama Jimmy datang ke tempat itu, dan kali ini Brian mengizinkan hubungan mereka dan memberikan sedikit kebebasan bagi Kim agar bisa seperti remaja normal pada umumnya. Dan film pun berakhir. Bagi yang belum nonton review film yang pertama,
Kembali saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu, kemudian lanjut ke film ini. Karena di film pertama ada beberapa tokoh yang saling berkaitan dengan film yang kedua. Dan jangan lupa juga untuk menonton review film yang ketiga yang dijamin ada konflik baru yang lebih keren, untuk linknya ada di deskripsi. Oke, cukup sekian dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.